mendukung calon boneka yang bisa mereka setir kalau terjadi pemilu di 2024 nanti. Saya nggak tahu calon boneka, yang jelas sudah ada deklarasi boneka itu. Kajian politik merah putih. Cina komunis mempersiapkan Presiden Boneka Indonesia 2024. Hari ini mereka pikir Jokowi harus diperpanjang karena dia bisa diatur. Kalau enggak, plan B-nya harus cari calon yang bisa diatur. Jadi yang nentuin ini sebetulnya munas oligarki. Ya kan, di partai seolah-olah demokratis, tapi dalam-dalam buntutnya kan konsultasi juga. Nah, karena biaya politik di Indonesia sangat mahal. Cara licik Cina komunis. Mereka siapkan Presiden Boneka 2024 terbongkar. Inilah isi percakapan yang terekspos ke media. Kajian politik merah putih. Cina komunis mempersiapkan Presiden Boneka Indonesia 2024. Dilansir suaraflores.net. Negara Cina komunis mempersiapkan Presiden Boneka 2024 di Indonesia sehingga kebijakan negeri tirai bambu masih bisa dilanjutkan dan dipertahankan. Pada Pilpres 2024, boneka mereka kembali disetting agar kembali berkuasa untuk periode keduanya seperti Jokowi sekarang. Melalui Pilpres 2024 akan dimunculkan boneka baru guna melanjutkan semua grand strategi Cina untuk menguasai Indonesia menjadi bagian dari RRC Raya. Semua dalam kendali para kapitalis oligarki. Itu mudah karena semua kebijakan mereka yang mengatur. Kata Sutoyo, sampai tahapan Pilpres tahun 2034, Cina komunis sudah memiliki setting jangka waktu. Berkat undang-undang yang sudah diamandemen, Presiden tidak harus orang asli pribumi, maka tampillah capres yang full secara fisik dan mental atau jiwa raga adalah ras jida. MK adalah hanya salah satu instrumen yang penting untuk memuluskan semua operasi taktis oligarki. Jadi benar yang dikatakan Profesor Yusril Ekza Mahendra bahwa MK telah menjadi the guardian of oligarki. Dalam kurun sampai 2034 itu, kata Sutoyo, dirancang seluruh aspek kehidupan akan dikendalikan oleh RRC. Secara spesifik, ideologi Pancasila akan dihapus, komunisme dikembangkan, umat Islam target utama akan ditindas habis-habisan, Indonesia akan menjadi Uighur, Xinjiang, atau Turkistan Timur yang dijajah total. Semua simbol dan ritual yang berbau Islam akan ditindas dan dihabisi. Pada saat yang sama, akan dibangun kam-kam indoktrinisasi bagi anak-anak untuk dididik menjadi komunis sejati. Tanpa ada perlawanan dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan pada tahun 2034, Indonesia benar-benar Indonesia akan tamat sebagaimana digambarkan dalam novel Techno Thriller karya P.W. Singer berjudul Ghost Flat. Saat inilah rakyat harus berjuang kembali, memperjuangkan kedaulatan, melepaskan diri dari belenggu penjajahan gaya baru yang lebih dahsyat. Ingat, cengkeraman mereka sudah cukup kuat dengan jebakan hutang untuk infrastruktur yang gila-gilaan. Ternyata mereka secara fisik sudah berada di sini. Pada saatnya jumlah mereka akan lebih banyak melebihi jumlah TNI maupun Polri. Bahkan sekarang sudah menjadi bagian dari proyek penjajahan Cina, pengkhianat sejati yang tak mikir soal kedaulatan negara dalam bahaya. Calon Presiden boneka Beijing, dari media darling ke media disgusting. PDIP dan Golkar sekarang lagi dalam jaying proses atau proses pembusukan. Masing-masing kadernya Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto lagi memantik urusan internal karena nyelonong jadi capres tanpa restu dan hasil munas partai. Manuver Airlangga untuk jadi capres di 2024 dianggap meresahkan para penghuni beringin. Bukan hanya karena hasil surveinya di kisaran 0%, ia juga dianggap bukan manajer partai yang baik karena banyak mengabaikan aspirasi kader Golkar di daerah dan selama ini lebih banyak bersolo karir di kalangan elit kekuasaan dengan bendera Golkar demi kepentingan pribadi dan bisnis.
Selain itu, dari sisi finansial, kemampuan Airlangga untuk maju sebagai capres belum sebanding Ganjar Pranowo yang sudah mendapatkan dukungan finansial dari para Taipan dan mesin kampanyenya sudah bekerja secara masif. Antara lain sudah membangun jaringan dengan sindikat media bayaran yang memprioritaskan pemuatan berita-berita Ganjar, menyewa lembaga-lembaga survei secara borongan atau lebih dari satu lembaga survei, menyewa para analis politik hingga membentuk tim relawan di berbagai daerah. Beberapa senior Golkar yang resah terhadap manuver Airlangga memperingatkan bahwa Airlangga yang terkenal dengan sebutan anak papi bisa menjadi faktor yang akan menyeret Golkar ke dalam kehancuran dan menjadikan Golkar yang dulu pernah memiliki success story berubah menjadi sekedar partai pengekor. Apalagi terbetik kabar jika Ganjar menguat, Golkar akan dibawa oleh Airlangga untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah itu. Alih-alih mendapatkan restu dari ketua umumnya sendiri yaitu Megawati, Ganjar kabarnya sudah direstui oleh Jokowi untuk menjadi capres dan ada kemungkinan akan disandingkan dengan Gibran Rakabuming anak Jokowi yang kini wali kota Solo. Itulah sebabnya suasana kebatinan Megawati saat ini disebut-sebut semakin galau karena rating Puan kalah jauh dengan Ganjar. Makanya belakangan ini muncul wacana Puan berpasangan dengan Andika Perkasa yang baru disetujui DPR jadi Panglima TNI sebagai bagian dari usaha menaikkan rating. Setelah sebelumnya coba disetting berpasangan dengan Prabowo Subianto, capres dan cawapres yang gagal berkali-kali. Kecenderungan naiknya rating Ganjar juga membuat Megawati resah berkaitan dengan kelangsungan masa depan PDIP. Mega menginginkan PDIP tetap berada di tangan Terah Soekarno. Karena itu untuk menjadikan PDIP kuat, dia menginginkan Puan jadi presiden. Hal lainnya konon, ada keyakinan di benak Mega bahwa Terah Soekarno harus terus jadi orang nomor satu di negeri ini karena sudah merupakan amanah leluhur. Kenapa Ganjar mendapat dukungan para Taipan dan sampai di titik ini Mega dianggap bukan faktor penting yang bisa memuluskannya jadi presiden? Pertama, karena anggapan bahwa kekuatan utang lebih berkuasa. Partai-partai politik berada di bawah kekuasaan uang. Kedua, para Taipan ingin mengulang success story menaikkan presiden boneka pro Beijing seperti yang mereka lakukan di Pilpres 2014 yang dengan mudah karena kekuatan uang, para Taipan ini membentuk United Oligarchy bersama partai politik, parlemen, dan peng-peng atau penguasa merangkap pengusaha yang pada dasarnya memang greedy dan tidak bekerja untuk rakyat. Ketiga, capres boneka sangat mudah untuk dikendalikan saat menjadi presiden. Belum pernah terjadi dalam sejarah Republik Oligarki berkuasa dengan kenikmatan seperti sekarang. Di zaman Soeharto mereka hanya membidik proyek, di masa Presiden Gus Dur ruang gerak mereka sangat sempit karena antara lain pengendali kebijakan perekonomian nasional saat itu dipegang oleh Rizal Ramli yang dengan integritasnya fokus membela kepentingan mayoritas rakyat. Saat ini oligarki tidak lagi membidik proyek, tetapi ikut membuat, mengatur, dan menentukan kebijakan-kebijakan yang menghasilkan keuntungan berlipat ganda bagi mereka. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Omnibus Law dan sektor lainnya yang secara mudah mereka atur dan tentukan. Inilah pula yang menjelaskan mengapa performance Ganjar sebagai capres sangat agresif karena memang telah mendapatkan dukungan dari para Taipan yang terbukti mendapatkan kenikmatan yang sangat besar dari hasil menciptakan dan mengendalikan capres dan presiden boneka. Hanya saja, terdapat sedikit perbedaan meski sama-sama didukung oleh oligarki saat Jokowi naik di Pilpres 2014, beberapa elit PDIP masih ada yang mendorong Jokowi dari dalam. Segelintir elit banteng waktu itu meyakinkan mendiang Taufik Kimas dan Mega bahwa Jokowi layak dijadikan capres oleh PDIP dengan alasan hasil survei yang memuaskan. MK telah berubah menjadi The Guardian of Oligarchy. Mahkamah Konstitusi atau MK sudah berulang kali menolak permohonan pengujian terhadap pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Walaupun para pemohon mengajukan pengujian dengan pasal berbeda yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Begitupun dengan argumentasi konstitusionalnya yang juga berbeda. Dalam permohonan kali ini, MK menyatakan bahwa permohonan para anggota DPD tidak punya legal standing. Maka pihaknya menyatakan tidak dapat diterima. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.